Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 231. Bab 1225 Penundaan. Hantu tua Zai Xing sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Xian, yang menghalangi di depan. Matanya berputar dua kali dibandingkan yang terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan Xian yang sebenarnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa merasakan bahwa Xian tidak bisa menjadi ancaman besar baginya. Mungkin itu adalah benda unik yang bisa melindungi aura seseorang. Hantu tua Zai Xing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, matanya beralih ke Xiao Yan di belakang. Pada saat ini, yang terakhir mengguncang cincin di jarinya setelah memanggil 3 jenis api surgawi. Gumpalan api putih pekat perlahan muncul darinya. 4 jenis api surgawi. Melihat pemandangan ini, hantu tua Zai Xing mau tidak mau mengecilkan matanya sedikit meskipun dia tenang. Ekspresinya juga sedikit berubah. Kekuatan sesuatu seperti api surgawi sangatlah luar biasa. Namun, hal tersebut sangat jarang terjadi. Seseorang akan dianggap sangat diberkati jika mendapatkan salah satunya. Namun, tangan Xiao yang memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana hal ini tidak menyebabkan hati hantu tua Zai Xing bergetar? Anak laki-laki ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia tampaknya bersiap untuk melancarkan beberapa serangan yang sangat kuat. Hantu tua Zai Xing menebak niat Xiao Yan setelah melihat ekspresi serius Xiao Yan. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat keterampilan Dou yang telah disiapkan Xiao Yan, karakternya yang biasanya berhati-hati tidak akan membiarkan Xiao Yan berhasil menampilkannya. Ini adalah kasusnya bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan dapat membalikkan keadaan. Bocah, jangan terus bersikap keras kepala. Ini hanya akan membuat nasibmu semakin menyakitkan. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang gelap dan dingin sementara pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Xian. Kabut hitam yang luas dan kuat tertinggal di belakangnya dan tekanan menyebar. Hal ini menyebabkan aura sejumlah ahli aula jiwa menjadi sedikit lamban. Menghadapi hantu tua Zai Xing yang berjalan perlahan, wajah cantik Xian juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu pekat keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan minggir atau kamu ingin aku menyerang lebih dulu? Aku yang dulu tidak tahu bagaimana bersikap santai terhadap wanita cantik seperti anak muda itu. Hantu tua Zai Xing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Xian. Dia mengarahkannya ke Xian dari kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Ci, serang saja kalau kamu mau. Mengapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Xian hanya mengerutkan bibirnya dan tertawa menghadapi tekanan besar dari hantu tua Zai Xing. Kamu memang tipe yang sama dengan anak laki-laki itu. Bahkan nada bicaramu tidak ramah. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi sedikit muram. Rasa dingin tiba-tiba muncul di matanya. Segera, dia mengepalkan tinjunya ke arah Xian. Setelah hantu tua Zai Xing mengepalkan tinjunya, riak tak terlihat segera menyebar seperti kilat. Segera setelah itu, ruang di sekitar Xian sepertinya telah terjepit oleh tangan besar yang tak terlihat. Tiba-tiba tenggelam di tengah gelombang suara pecah. Ruang di sekitar Xian dikompres dengan kejam ke arahnya. Jika seseorang dengan paksa menekan kekuatan agung itu, bahkan daging seorang ahli di puncak kelas Dou Zong akan segera pecah. Namun, saat ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Xian, cahaya ungu yang tertinggal di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam yang menekan ke dalam dengan keras menjadi padat. Setelah itu, perlahan menghilang ke dalam ketiadaan. Kamu masih terlalu lembut untuk memainkan kekuatan spasial di depan nenek ini. Xian secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu, dia menutup mulut kecilnya dan berbicara seperti orang tua. Menarik. Kejutan melintas di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat bahwa Xian dengan mudah mengatasi tekanan spasial yang bahkan seseorang di puncak kelas Dou Zong tidak akan berdaya melawannya. Dia langsung tertawa dingin dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, pukulan dilancarkan tanpa ada gerakan yang berarti. Bang! Pukulan dari hantu tua Zai Xing baru saja dilempar ketika kabut hitam yang agung segera berfluktuasi dengan cara yang menakutkan.
Saat ia bergoyang dengan kuat, ia berubah menjadi ular piton hitam raksasa berukuran 1000 kaki. Ia kemudian meraung ke arah langit. Dengan ayunan ekornya yang besar, ia mengeluarkan suara robek dan merobek ruang kosong. Pada saat yang sama, ia membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xian. Ular piton hitam besar itu melesat melintasi langit. Tekanan angin kencang yang tercipta secara langsung menyebabkan jurang sepanjang beberapa ratus kaki di dasar lembah meski jaraknya ribuan kaki. Beberapa batu besar pecah di lokasi. Wajah Xian juga sedikit berubah saat menghadapi serangan sengit dari hantu tua Saising. Cahaya ungu yang kaya muncul dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkepal erat. Cahaya ungu samar diaglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinju kekosongan kuno. Xian berteriak pelan. Cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tangannya seperti gunung berapi. Segera, naga ungu muda besar yang tingginya beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin kencang dan kekuatan naga yang lebat. Ia meraung ke arah langit dan bertabrakan dengan ular piton hitam besar. Bang! Suara yang menggetarkan jiwa segera meletus saat keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit seperti angin topan. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat. Batu-batu besar terguling. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras di dasar lembah, mengeluarkan suara keras saat melakukannya. Tubuh halus Xian terus-menerus ditarik ke belakang saat gelombang udara yang mengerikan melonjak. Erangan pelan keluar dari tenggorokannya. Beruntung, dia tidak mengalami luka apapun. Gelombang udara berkecamuk di langit sesaat sebelum akhirnya berhamburan. Tatapan yang biasanya dilihat oleh hantu tua Saising pada Xian juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Xian sebelumnya sangat kuat, mustahil untuk menerima serangan telapak tangannya sepenuhnya. Dari akal sehatnya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis celah spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirimkan sebagian besar serangan ular piton hitam ke ruang kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu tua Saising. Teknik tinju yang aneh, hantu tua Saising tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik ke arah Xiao Yan. Pandangan sekilas ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena Xiao Yan telah dengan paksa meremas keempat jenis api surgawi menjadi satu. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Suhu yang mengerikan menyebar dari tempat itu. Hantu tua Saising dapat dengan jelas merasakan kelembapan di seluruh tempat ini menguap dengan cepat. Rerumputan hijau di lembah dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Anak laki-laki ini agak aneh. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pemandangan aneh ini akhirnya membuat hantu tua Saising merasa sedikit tidak nyaman. Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Terlebih lagi, kekuatan dari 4 jenis api surgawi sedang ditumpuk satu sama lain, bahkan dia mungkin akan merasa tidak enak jika diserang olehnya. Pikiran ini terlintas di hati hantu tua Saising. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan pekat. Dengan sekilas tubuhnya, dia muncul di depan Xian dengan gaya seperti hantu. Dia membanting dengan tangannya yang besar dan kekuatan yang besar dan kuat menghantam dada Xian dengan cara yang seperti kilat sambil membawa bentuk kekuatan penghancur yang menakutkan. Menghadapi hantu tua Zaiheh tidak bisa mundur saat ini. Kalau tidak, jika dia akhirnya memberi kesempatan pada yang pertama, dia mungkin mengganggu penggabungan api surgawi oleh Xiao Yan. Karenanya, dia hanya bisa bergerak maju. Cahaya ungu bertahan di atasnya saat tangannya bertabrakan langsung dengan hantu tua Saising. Bang bang bang. Dua sosok saling mengikuti seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, akan menimbulkan ledakan seperti guntur. Di saat yang sama, banyak erangan teredam yang terus bermunculan. Bang! Tabrakan hebat lainnya terjadi di langit. Sosok ungu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah cerah tanpa sadar keluar dari mulutnya. Tubuhnya pun terguncang hingga terus-menerus ditarik ke belakang. Beberapa saat kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Wajah cantiknya dipenuhi pucat. Dia bukan tandingan hantu tua Saising dalam bentrokan seperti ini. Bukankah karena Xian memiliki konstitusi yang kuat dan dia dilahirkan dengan kekuatan yang besar, kemungkinan besar pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksa selama lusinan benturan telapak tangan ini. Lagi pula,
seorang ahli di puncak Douzun bintang 5 benar-benar terlalu kuat. Namun, dibandingkan dengan wajah cantik pucat Xian, badai besar sedang terjadi di dalam hati hantu tua Saising. Setelah bertukar pukulan, dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan pembuatnya hanyalah milik Douzong. Namun, gadis yang tampak lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yan. Tidak hanya dia dengan paksa menerima lebih dari selusin pukulan darinya, tapi kekuatan mengerikan yang terpantul secara samar-samar sebenarnya menyebabkan tangannya sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Sudut mulut hantu tua Saising bergerak-gerak dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Kalau tidak, saat mereka bertemu lagi, orang yang tidak beruntung mungkin saja dia. Bintang memetik tangan. Ekspresi hantu tua Saising akhirnya menjadi sangat gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah Xian, yang memperhatikannya dengan cermat. Setelah itu, dia tertawa dingin. Kabut hitam melonjak di tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Perebutan ini sangat aneh. Ini karena tangan hantu tua Saising menghilang secara aneh saat dia melakukannya. Hanya lengannya yang tersisa di luar ruang itu. Perasaan bahaya yang besar melonjak di hati Xian saat dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya saat dia menariknya kembali. Segera, kekuatan besar dikirim dan dengan kuat mencengkeram lehernya. Mati! Kaulah yang akan mati dengan baik. Niat membunuh muncul di mata hantu tua Saising saat tangannya mencengkeram leher Xian. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retakan spasial tiba-tiba terbentuk di jarak yang cukup dekat. Segera, sosok kuat seperti menara keluar dari sana. Tinjunya menghantam kepala hantu tua Saising dengan keras. Caranya adalah kepala hantu tua Saising akan meledak hebat jika dia terkena pukulan itu bahkan dengan kekuatannya. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan hantu tua Saising terkejut. Jelas mustahil untuk mengadopsi metode hidup seumur hidup. Oleh karena itu, dia melepaskan Xian dengan cara yang seperti kilat dan telapak tangannya bertabrakan dengan tinju logam yang menyerang dengan keras. Bang! Badai yang mengerikan meletus. Hantu tua Saising mundur 2 langkah terus-menerus. Tubuhnya yang kuat terbang mundur. Setelah itu, ia mendarat di samping Xian dengan cara yang agak mengejutkan. Batuk, kawan, bukankah kamu pergi dan menjelajahi benua ini? Xian menahan tenggorokannya dan terbatuk. Setelah itu, dia melihat ke arah pria besar di sampingnya dan tersentak kaget. Pria besar itu secara alami adalah Xiongsan yang dibawa kembali oleh Xian dari alam pil. Saat ini, dia juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retakan spasial yang telah robek tadi. Dia bergumam. Sial, bukan karena aku yang ingin datang tapi aku tersingkir. Hantu tua Saising memasang ekspresi muram saat dia melihat Xiongsan dari jarak dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga seorang Douzun, kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia dapat berbicara. Setelah itu, matanya buru-buru menoleh ke arah Xiao Yan berada, hanya untuk melihat teratai api yang sangat indah yang dibentuk oleh 4 warna perlahan tergantung di telapak tangan Xiao Yan. Kehancuran seperti kekuatan yang menyebabkan hatinya terasa sedikit dingin perlahan menyebar. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Xian, Xiao Yan akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk teratai api pemusnahan yang tercipta dari 4 jenis api surgawi. Bab 1226 kedua sisi menderita kerugian. Teratai api hanya seukuran telapak tangan dan digantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Esensi teratai terdiri dari 4 warna. Sekilas terlihat sangat indah. Namun, di bawah permukaan yang indah ini menyembunyikan kekuatan mengerikan yang menghancurkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat pucat saat ini. Kombinasi api surgawi dari 4 jenis api surgawi tidak semudah yang dia bayangkan. Meskipun ia pernah memiliki pengalaman menggabungkan teratai api pemusnahan di masa lalu, api pengubah kehidupan bukanlah api surgawi yang sesungguhnya. Secara alami, ada lebih sedikit masalah saat menggabungkannya. Namun kali ini, dia telah menggunakan 4 jenis api surgawi yang asli. Kesulitan merger segera menjadi nyata.
Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan Xiao Yan dapat dianggap telah melonjak dan jiwanya telah maju ke apa yang disebut keadaan jiwa, kemungkinan besar dia tidak akan dapat benar-benar berhasil memadukan teratai api pembasmi bahkan jika dia memiliki 4 jenis teratai pemusnahan api-api surgawi. Terlebih lagi, teratai api saat ini belum sepenuhnya sukses. Energi destruktif di dalamnya terlalu mengerikan. Bahkan Xiao Yan hanya bisa dengan hati-hati melakukan mediasi hingga keseimbangan. Baru setelah itu dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus mengucur di dahi Xiao Yan. Setelah itu mengikuti wajahnya dan jatuh seperti air mengalir. Matanya menatap tajam ke arah teratai api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan batin yang besar dan perkasa terus dicurahkan ke dalamnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Hantu tua Zai Xing di langit tak jauh dari situ juga mengalami perubahan ekspresi drastis karena pemandangan ini. Kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam teratai api bahkan menyebabkan kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Bagaimana anak nakal ini bisa menampilkan serangan mengerikan dengan kekuatan Dou Zong bintang 9? Sudut hantu tua Zai Xing bergerak sedikit. Segera, hasrat membunuh muncul di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan pemikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh yang melintas di dalam hatinya, ekspresi hantu tua Zai Xing langsung menjadi ganas. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan saat dia bergegas menuju lokasi di mana Xiao Yan berada. Dia bisa merasakan serangan Xiao Yan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menyela saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiao Yan mendapat serangan balik. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa menghancurkan serangan mengerikan ini tetapi dia juga bisa menghabisi Xiao Yan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sosok hantu tua Zai Xing baru saja bergerak saat ditemukan oleh Xian. Dia buru-buru berteriak. Pria besar. Cepat. Hentikan dia. Xiong San di samping tertawa getir setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dia menyusul hantu tua Zai Xing setelah berakselerasi beberapa kali. Dengan teriakan marah, dia mengangkat tinju logamnya dan dengan keras menghantam punggungnya. Perbesar. Tubuh asli Xiong San adalah beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Saat pukulan ini dilempar, bahkan ruangnya sendiri sedikit melengkung. Udara tak kasat mata membentuk busur cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara derasnya angin yang memekakkan telinga terus bergema di tempat itu. Kilatan tajam juga melintas di mata hantu tua Zai Xing saat dia merasakan pukulan ganas Xiong San di belakangnya. Dia melirik Xiao Yan dari jarak dekat, setelah itu, dia mengatupkan giginya. Tubuhnya terpelintir dengan cara yang aneh tapi dia tidak benar-benar berbalik untuk melawan. Xiong San juga tercengang saat hantu tua Zai Xing tidak berbalik. Namun, dia tidak bisa ambil pusing dengan hal ini. Karena kamu tidak berbalik, kamu hanya akan menerima pukulanku. Bang! Pukulan yang bercampur dengan kekuatan ganas akhirnya merobek udara dan mendarat dengan keras di bahu hantu tua Zai Xing. Suara benturan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Ketika tinju Xiong San mendarat di bahu hantu tua Zai Xing, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam itu seperti kapas dan mengurangi kekuatan pukulannya secara signifikan. Namun, masih ada kekuatan yang menembusnya dan bertabrakan dengan keras di bahu Zai Xing. Serangan hebat ini secara langsung menyebabkan wajah hantu tua Zai Xing menjadi pucat. Suara sedikit retakan tulang juga terdengar pelan. Jelas sekali, pukulan Xiong San ini secara langsung telah mematahkan beberapa tulangnya. Senyuman garang muncul di mata hantu tua Zai Xing meski telah menerima pukulan paksa dari Xiong San. Dengan meminjam kekuatan dorong dari tinju angin yang terakhir, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tawa yang kejam dan dalam keluar dari tenggorokannya. Kamu bodoh. Wajah Xian yang awalnya pucat bahkan tidak lagi memiliki bekas darah saat melihat pemandangan ini. Dia menghentakkan kakinya dan memarahi Xiong San dengan marah. Xiong San memiliki wajah yang berisi senyuman pahit ketika dia melihat hantu tua Zai Xing telah berusaha sekuat tenaga menahan pukulan itu supaya dia bisa membunuh Xiao Yan. Segera, Xiong San mengertakkan gigi dan menyerang ke depan dengan terkendali.
Dia ingin mengirim hantu tua Zhai Xing terbang pada saat-saat terakhir ini. Namun, jelas sudah terlambat baginya untuk pindah sekarang. Saat hantu tua Zhai Xing muncul di atas dahi Xiao Yan, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. Cakar hantu memiliki warna gelap dan dalam yang menakutkan. Itu menakutkan, tampak seperti tangan dewa kematian yang keluar dari neraka. Sekilas, hal itu membuat seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. 9 tangan hantu yang dipenjara. Ekspresi hantu tua Zhai Xing menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam pekat terbentuk. Dia berteriak dingin ke arah Xiao Yan. Segera, cakar hantu itu mengayun ke bawah tanpa ampun. Ini dengan keras menghantam dada Xiao Yan. Serangan hantu tua Zhai Xing ini pada dasarnya menghabiskan seluruh dou qi di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar tetapi ruang angkasa hancur kemanapun ia melewatinya, menampakkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Cakar hantu itu tampak semakin menyeramkan dan menakutkan ketika bercampur dengan ruang kosong ini. Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap, itu menembus udara kosong dan muncul di depan Xiao Yan. Angin tebal yang terkandung dalam cakar hantu itu menyebabkan Xiao Yan merasakan aura yang sangat berbahaya. Di saat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiao Yan tepat waktu. Xiao Yan juga sepertinya menyadari situasinya saat ini. Dia melihat wajah buas hantu tua Zhai Xing dan ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati. Ketika ekspresi gila muncul di matanya, Xiao Yan berhenti memikirkan energi di dalam teratai api pemusnahan yang belum stabil. Tangannya gemetar dan teratai api meninggalkannya. Teratai api berubah menjadi cahaya api yang mengarah ke hantu tua Zhai Xing, yang berada tidak jauh dari situ. Bang! Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di tempat ketika teratai api lepas dari tangan Xiao Yan. Pada saat ini, kekuatan seperti pemusnahan melanda seperti badai di langit. Seluruh pegunungan berguncang seperti gempa bumi saat ini. Banyak garis retakan besar tersebar ke segala arah dengan lembah di tengahnya. Aula besar juga mulai bergoyang-goyah karena getaran ini. Banyak ahli dari aula jiwa sangat terkejut hingga mereka menutupi kepala dan melarikan diri seperti tikus. Badai pemusnahan yang tiba-tiba datang juga menggugah perhatian Do Uzun dari kedua sisi langit. Mereka melirik ke samping dan keheranan muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti mengganggu lawannya saat mereka buru-buru mundur. Mereka semua takut terlibat dengan kekuatan destruktif. Blaar! Cakar hantu yang gelap dan lebat akhirnya ditembakkan saat kekuatan penghancur ini menyebar. Setelah itu, pukulan itu menghantam dada Xiao Yan dengan keras. Kekuatan gelap dan padat yang agung itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Ekspresi Xiao Yan langsung berubah pucat setelah mengalami serangan mematikan ini. Seteguk kabut darah dimuntahkan. Bahkan terdengar suara patah tulang yang jelas dari dadanya. Tubuhnya juga diguncang oleh kekuatan yang menakutkan hingga terbang seperti bola meriam. Sudut mulut Xiao Yan memperlihatkan lengkungan padat saat tubuhnya terlempar. Ini karena dia melihat wajah hantu tua Zhai Xing, yang saat ini dipenuhi ketakutan. Teratai api pemusnahan telah meledak. Bang! Badai api berukuran 1000 kaki langsung meletus. Jika dilihat dari bawah, badai itu tampak seperti menghubungkan langit dan bumi, tampak seperti keajaiban. Badai api berkobar saat riak-riak destruktif menyebar seperti gelombang. Aula hitam yang sangat besar di dalam lembah akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari aula jiwa mengeluarkan suara embusan saat terkena riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam pekat. Riak destruktif terus menyebar hingga hampir 1000 meter. Semuanya berwarna merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur saat ini. Do Uzun dari kedua sisi di langit yang jauh menyaksikan lembah itu lenyap dalam sekejap. Kejutan segera muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka menghirup udara dalam-dalam. Kekuatan destruktif yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh beberapa Tianzun di dalam aula jiwa. Blaar! Tubuh Xiao Yan, yang terbang mundur, tertembak di dinding gunung. Sebuah batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sosok cantik bergegas mendekat.
Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu. Setelah itu, dia meraih Xiao Yan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit, menghindari penyebaran riak destruktif. Bagaimana dia? Xiong San melintas dan muncul di samping Xian. Dia buru-buru bertanya sambil melihat Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dadanya bahkan tenggelam ke dalam. Wajah Xian begitu gelap dan serius hingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan menderita luka serius. Serangan kekuatan penuh oleh Do Uzun bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuk Xiao Yan. Suos. Suara deru angin bergema di langit. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru datang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah saat melihat Xiao Yan berlumuran darah segar. Sama seperti dokter peri kecil dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi drastis karena cedera Xiao Yan, fluktuasi spasial yang kuat tiba-tiba terpancar dari dalam badai api yang sangat besar. Segera, dua aura besar dan kuat yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zunze langsung tenggelam ketika dia merasakan dua aura yang luas dan perkasa ini. Aura ini, milik seseorang dari aula jiwa. Badai api melanda tempat itu sementara dua aura agung dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kekuatan yang sangat besar dan kuat muncul dari dalam badai. Ia dengan paksa membalikan badai, mengguncangnya hingga perlahan menghilang. Mu Gutua menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat badai api perlahan menghilang. Jika badai api dibiarkan terus merajalela, kemungkinan besar orang lain dari aula jiwa akan terkubur seluruhnya di bawahnya. Setelah badai api menghilang secara bertahap, dua sosok tua juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Aura agung itu tiba-tiba melonjak ke puncaknya pada saat ini. Tekanan yang sangat besar turun dari langit, menyebabkan hati setiap orang yang hadir merasa tegang. Selama bertahun-tahun, seseorang berani menghancurkan aula jiwaku. Xiao Yan, kamu yang pertama. Suara sesepuh sedingin es yang tidak diketahui itu perlahan bergema di langit saat kedua sosok ini muncul. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1227 Orang Misterius. Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara sedingin es yang bergema di langit. Segera, mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api itu menghilang. Di sana, tiga sosok muncul di hadapan mereka. Dua dari tiga orang yang muncul adalah orang tua yang tidak diketahui. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warnanya yang bening memudahkan orang lain mengenalinya. Saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Aula cabang hancur. Jika seseorang mengetahui masalah ini, kemungkinan besar semua anggota aula jiwa yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang tertuju pada kedua orang ini, pandangan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terlihat di luar jubahnya telah memperlihatkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya telah terlepas sepenuhnya. Apalagi darah segar terus-menerus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar hilang. Melihat sikap menyedihkan dari hantu tua Zai Xing ini, tidak peduli apakah itu Feng Zunze atau Mu Gutua, mereka semua benar-benar tercengang. Segera, hatinya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya, banyak mata terkejut beralih ke Xiao Yan, yang berada di pelukan Xian. Orang ini, dia sebenarnya mengandalkan kekuatan Do Uzun bintang 9 untuk mengubah seorang ahli di puncak Do Uzun bintang 5 menjadi cara yang menyedihkan. Mu Gutua menelan seteguk air liur sementara wajahnya dipenuhi keringat. Mata yang biasanya dia lihat pada Xiao Yan memiliki ketakutan dan kegembiraan tambahan. Dia bersukacita karena Xiao Yan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu padanya saat itu. Kekuatannya jauh kalah dengan hantu tua Zai Xing. Jika dia terkena pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Huhuhu. Hantu tua Zai Xing terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa fragmen organ dalam di dalam darah segar. Jelas sekali,
Hantu tua Zhai Xing tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi luka dalam di tubuhnya juga sangat serius. Itu normal bahkan dia meninggal. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesah untuk lelaki tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari cedera serius seperti itu, kemungkinan besar masih ada gejala sisa yang tersisa. Bukan tidak mungkin ia akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi di kemudian hari. Bunuh anak itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zhai Xing. Namun, matanya masih menatap tajam ke arah Xiao Yan. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat menakutkan saat ini. Dengan kekuatan Douzun bintang 5 puncaknya, dia benar-benar akan menderita kerugian yang sangat mengerikan di tangan bocah Douzong bintang 9. Bagaimana dia bisa menenangkan amarah di hatinya? Kedua lelaki tua berjubah hitam putih di samping memandang hantu tua Zhai Xing. Meski ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin bukan tandingan mereka berdua tetapi kekuatannya tidak jauh. Tidak disangka dia akan mengalami nasib seperti itu hari ini. Dasar hantu tua. Anda sebenarnya hanya bisa menyalahkan diri sendiri dalam hal ini. Jika Anda menggunakan batu giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah Anda menemukannya, bagaimana Anda bisa mengalami nasib seperti itu? Nada suara lelaki tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini balai cabang sudah dirusak. Jika Master Aula itu menggunakan metode itu, Anda akan menderita karenanya. Lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Tahukah kamu karakter seperti apa yang dimiliki hantu tua ini? Menangkap Xiao yang dianggap sebagai tindakan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya, dia mengira kemenangan itu pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi pujian. Hehe, menurutku jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sedemikian rupa, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Tetua berjubah putih itu tertawa dingin. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zhai Xing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikitpun. Rasa sakit luar biasa yang terus mengalir dari dalam tubuhnya dengan jelas memberitahunya bahwa luka yang dideritanya kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Salam untuk Tianzun hitam putih. Mugu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang saat ini dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. Tianzun putih melirik pasangan itu dan berbicara dengan suara lemah. Ekspresi Mugu tua dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk memperbaiki kesalahan kalian adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus menyadari hal ini, Tianzun hitam berkata dengan dingin. Mugu tua dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dari kelihatannya kondisi Xiao Yan, dia jelas pernah bertarung dengan hantu tua Zhai Xing hingga mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. Tianzun putih menepuk lembut hantu tua Zhai Xing. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota aula jiwa yang berhasil mempertahankan kehidupan kecil mereka di sana. Saat ini, mereka hanya bisa menyuruh mereka menjaga lelaki tua ini terlebih dahulu. Jangan menunda lagi. Ayo serang. Bersama. Tianzun hitam berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan ukuran mereka memiliki keunggulan absolut. Dia tentu saja tidak akan melepaskan keuntungan seperti ini. Saat ini, hal terpenting adalah menangkap Xiao Yan terlebih dahulu. Jika tidak, jika ketua aula marah, orang-orang di sini akan menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun hitam dan putih, tanpa diduga, bahkan kedua iblis tua ini telah menyerbu. Feng Zunze memandang lelaki tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia berbicara perlahan. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zhai Xing. Menambahkan beberapa douzun yang tersisa, barisan ini melampaui kita,
Ti Jianzunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meski situasi saat ini berbahaya, ekspresinya masih tidak banyak berubah. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasi tersebut. Sepertinya, kita mungkin harus keluar sekali saja. Zian, bawa Xiao Yan dan pergi, dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas mustahil bagi mereka untuk mundur dengan selamat dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara dokter peri kecil baru saja terdengar ketika lengannya tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dia secara tidak sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiao Yan yang biasanya tertawa tampak begitu sedih. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Douzun bintang 5. Jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Zian mengatupkan gigi peraknya. Dia sepertinya telah membuat keputusan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan punya solusinya. Zian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah emas tiba-tiba keluar. Akhirnya, benda itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Zian menjadi pucat pasi saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai goyah. Zian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jari halusnya, yang telah menyentuh darah emas gelap, tiba-tiba menembus ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Zian berubah sekali lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan itu perlahan terbuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Setelah munculnya pintu spasial ini, keringat dingin yang lebat muncul di dahi jelas Zian. Kamu mau pergi? Aktivitas di area ini segera diketahui oleh hitam putih Tianzun. Ekspresi mereka merosot saat mereka menjerit dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam yang kuat menembus ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiao Yan. Feng Zunze dan yang lainnya mengalami sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam melaju dengan cara yang eksplosif. Dia hendak bertindak ketika Zian berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti ketika mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja hendak bergegas keluar ketika dia dipaksa mundur oleh telapak tangan. Ti Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi." Yao Chen, kamu membantuku saat itu. Hari ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Ti Jianzunze terkekeh. Sebelum Feng Zunze dapat mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan keluar dengan eksplosif. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam. Namun, kekuatan mengerikan itu sangat mengguncangnya sehingga dia segera mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun bintang 2, bagaimana dia bisa menandingi Tianzun hitam putih? Haha, aku telah membalas dendam yang besar. Yang saya cari hanyalah kematian. Mampu mati di tangan Tianzun aula jiwa sungguh berharga. Ti Jianzunze menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke arah langit. Segera, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Dou Qi di dalam tubuh pembuatnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam pada saat ini. Hati-hati. Orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah hitam putih Tianzun sedikit berubah saat melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk, gila, di dalam hati mereka. Orang ini benar-benar berniat mencari kematian. Saat Ti Jianzunze menghalangi Douzun dari aula jiwa, pintu spasial akhirnya dibuka perlahan. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak dari dalam dan menyelimuti kelompok Xiao Yan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Zian juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia memaksakan diri dengan secara paksa mencoba membuka pintu spasial dan keluar melalui kehampaan. Terlebih lagi, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang.
Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa sadar muncul dalam hati Xian, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku dengan aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini. Xian terkejut melihat perubahan seperti ini. Tak lama kemudian, dia sepertinya memahami sesuatu. Rasa terima kasih melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang mengerikan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiao Yan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiao Yan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tianjin Zunse, yang akan hancur sendiri, dan menelannya di dalam. Perubahan mendadak yang tak terduga ini secara langsung menyebabkan Tianzun hitam putih tertegun sejenak. Sesaat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiao Yan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka langsung berubah menjadi hijau. Bab 1228 Cedera Serius. Ini adalah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Orang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran. Namun, sebagian besar berwarna kuning cerah. Sesekali, beberapa elang terbang di angkasa sambil diiringi teriakan elang yang nyaring. Kehancuran menutupi seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang di tempat ini beriak. Segera, lubang hitam gelap terbelah di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar dari sana dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Xian, kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil buru-buru bertanya kapan dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Xian. Xian menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuhnya. Segera, dia mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia kembali menjadi gadis kecil seperti sebelumnya. Dia terengah-engah sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Anda harus melihat kondisi Xiao Yan terlebih dahulu." Feng Zunse di sampingnya menahan denyut nadi Xiao Yan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah diselidiki secara mendalam. Hati semua orang tenggelam saat melihat sikapnya seperti ini. Sementara semua orang terdiam, cincin hitam gelap di jari Xiao Yan bergetar. Tubuh Ilu Xiao Lao bersinar dan muncul. Dia memeriksa denyut nadi Xiao Yan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia dengan dingin berkata, "Hantu tua Zai Xing, taktik yang sangat kejam." Feng Zunse meratap saat dia melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukan saatnya mengejar masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah cedera Xiao Yan. "Tuan Yao Lao, bagaimana luka Xiao Yan?" Wajah cantik dokter peri kecil itu sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zai Xing mengandung seluruh kekuatannya. Suara Yao Lao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajahnya yang biasa tersenyum saat ini mengandung keganasan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. "Aula jiwa, mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati." Suara buah Xiao Chen membuat Feng Zunse di sampingnya mendesah pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yao Lao saat itu, Yao Lao tidak menunjukkan ledakan emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xiao Yan dalam hatinya cukup besar. Wajah dokter peri kecil yang sudah pucat menjadi semakin putih ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuh halusnya berayun dengan goyah. Xian di sisinya buru-buru mendukungnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Wo Zunze dan Xiong San saling bertukar pandang sebelum menghela nafas pelan. Secara paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang ahli di puncak kelas Do Uzun bintang 5. Lupakan Xiao Yan, bahkan mereka berdua kemungkinan besar akan kehilangan nyawa saat itu juga. Sudah tidak mudah bagi Xiao Yan untuk masih memiliki sisa nafas saat ini. Masih ada beberapa metode kan?
Bukankah kamu dikenal mampu menyelamatkan seseorang selama orang tersebut masih bernafas? Feng Zunse buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat wajah semua orang mendung. Namun, dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia sudah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Yang terakhir tidak hanya tidak memiliki tubuh tetapi dia juga telah menjadi sangat lemah oleh aula jiwa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti yang dia miliki ketika dia berada di puncaknya? Ekspresi Yao Lao muram. Dia duduk di samping Xiao Yan dan menatap wajah Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan yang begitu besar untuk membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia sadar bahwa jika bukan karena Xiao Yan datang untuk menyelamatkannya, Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu, mengingat kelihayannya. Tenang aja. Xiao Yan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Apakah Anda tidak menyerahkan diri Anda untuk ditangkap jika Anda pergi ke aula jiwa sekarang? Bagaimana mungkin Feng Zunze, yang telah mengenal Yao Lao selama bertahun-tahun, tidak mengetahui apa yang dipikirkan Yao Lao setelah melihat ekspresinya? Segera, dia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut. Yang terpenting sekarang bukanlah balas dendam, tapi menyelamatkan Xiao Yan. Yao Chen juga menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Saat ini, dia pasti tidak akan menimbulkan masalah apapun. Anda harus memikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Dengan keahlian alkemismu, kamu seharusnya mempunyai beberapa solusi, kata Feng Zunze. Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresi kejam di wajahnya ditarik. Tangannya mengusap denyut nadi Xiao Yan dan dengan hati-hati memeriksa kondisi di dalam tubuh Xiao Yan. Saat dia fokus dan menyelidiki lebih dalam, aura familiar Yao Zunze di tubuhnya juga perlahan merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tak kenal dengan nama Yao Zunze? Banyak individu yang sangat berkuasa ingin berteman dengannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun saat ini dia telah jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukanlah hal yang perlu dia pertimbangkan saat ini. Jika kecelakaan terjadi pada Xiao Yan, kemungkinan besar sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan balas dendam yang gila-gilaan. Melihat Yao Lao memfokuskan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani bersuara dan mengganggunya. Xionghan dan Tianhuo Zunze berpisah dan menjaga diri dari situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Suasana tenang dan tegang memenuhi seluruh area ini. Lama kemudian sebelum Yao Chen, yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, "Situasinya, sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan." Dokter peri kecil dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Saat ini, mereka tidak dapat menahan pukulan lagi. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Feng Zunze juga bertanya sambil merasa gembira. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan hantu tua Zhai Xing seharusnya memutuskan seluruh kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil menahannya dengan kuat. Terlebih lagi, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Oleh karena itu, ini tidak terlalu fatal. Yao Lao mengelus jenggotnya dan berkata perlahan. Terlebih lagi, di dalam tubuhnya saat ini terdapat api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu? 3000 api? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Ya, api 3000 terbakar dikenal sebagai api abadi. Si kecil, yang telah menelan dan memurnikannya, juga memiliki ciri khusus seperti ini. Selama 3000 api terbakar tidak padam, luka di tubuhnya, tidak peduli seberapa parahnya, mungkin bisa disembuhkan. Yao Lao mengangguk dan berkata. Namun, dia saat ini tidak sadarkan diri. Pemulihan dengan 3000 api terbakar diaktifkan secara otomatis. Api surgawi semacam ini diperlukan untuk menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus mencari tempat yang kekuatan bintangnya luar biasa. Hanya dengan begitu tingkat pemulihan dapat ditingkatkan. Kekuatan bintang? Feng Zunze tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia langsung tertawa. Ayo pergi ke pavilion bintang jatuh. Anda lupa bahwa tempat dibangunnya pavilion bintang jatuh pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa.
Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih berkumpul di sana tanpa berhamburan. Itu adalah tempat paling cocok bagi Xiao Yan untuk memulihkan diri. Kegembiraan melintas di mata Yao Lao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat hebat itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap terselamatkan, Yao Lao tertawa pelan. Lagi pula, bukannya aku ingin mengucapkan kata-kata yang akan memberikan pukulan pada orang lain, tapi meskipun nyawa Xiao Yan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi latihannya. Jika di masa depan dia menemukan bahwa kekuatannya telah terhenti dan tidak dapat maju, dengan karakter Xiao Yan, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Feng Zunze sepertinya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Hati dokter peri kecil di sampingnya, yang baru saja rileks, segera menjadi tegang. Dia memahami Xiao Yan dengan sangat baik. Jika yang terakhir mengetahui bahwa kekuatannya tidak lagi dapat meningkat 1 inci pun di masa depan, kemungkinan besar dia akan merasa lebih buruk daripada dibunuh. Hehehehe, tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah menjadi sangat rusak sehingga tidak bisa dibiarkan lagi. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos cangkangnya saat ini dan mendapatkan kesadaran diri yang baru. Anda harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang familiar. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa saat mendengar kekhawatiran tersebut. Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget. Ini adalah pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas. Untungnya, kami mendapat 1 pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Kalau tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Benar, itu sebuah cincin. Sekarang, pil naga misterius Yin yang paling cocok untuknya. Luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah dari lukaku saat itu. Dia pasti akan dapat sepenuhnya mengaktifkan semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia langsung tertawa. Sungguh suatu berkah yang luar biasa. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah terselubung dan terobosan ke kelas Douzun. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit rileks. Dengan kehadiran 3.000 api terbakar dan pil naga misterius Yin Yang, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Dokter peri kecil dan Xian di sampingnya juga menghela nafas lega dan sepertinya telah terbebas dari beban yang berat setelah mendengar percakapan keduanya. Sekarang, kita harus segera kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit di sana, luka Xiao Yan akan sembuh sedikit lebih cepat. Suasana mencekam di tempat ini langsung mereda setelah masalah Xiao Yan terselesaikan. Feng Zunze berdiri. Matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, "Ini seharusnya adalah dataran terpencil bagian utara yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih agak jauh dari pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, kita tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ya, aula cabang dihancurkan dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan pavilion bintang jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus." Yao Chen mengangguk. Saat ini, mereka harus membiarkan Xiao Yan pulih secepat mungkin. Akan ada peluang untuk menyelesaikan masalah dengan aula jiwa di masa depan. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan perkataan Yao Lao. Orang besar Xiongsan itu datang dan menggendong Xiao Yan di punggungnya. Karena bertubuh besar dan tangguh, dia adalah orang terbaik yang dipercaya untuk mengemban tugas ini. Namun, dokter peri kecil khawatir dengan sikap kasarnya. Oleh karena itu, dia terus mengikuti di belakangnya. Ia takut benjolan itu akan mengguncang Xiao Yan yang saat ini sangat lemah hingga terjadi sesuatu. Seluruh kelompok siap berangkat setelah memiliki target. Setelah berkemas beberapa saat, mereka naik ke udara dan dengan cepat bergegas menuju area di mana pavilion bintang jatuh berada.
Bab 1229 Paviliun Bintang Jatuh. Paviliun Bintang Jatuh terletak di wilayah selatan dataran tengah. Di antara apa yang disebut 4 paviliun, Paviliun Bintang Jatuh memiliki jumlah murid paling sedikit. Tentu saja, jumlah mereka mungkin tidak bisa mengimbanginya, tapi untungnya Paviliun Bintang Jatuh mampu lolos dari segi kualitas. Seseorang tidak boleh meremehkan murid Paviliun Bintang Jatuh karena usianya yang masih muda jika akhirnya seseorang bertemu dengannya. Ini karena Paviliun Bintang Jatuh tidak pernah merekrut orang-orang biasa-biasa saja. Paviliun Bintang Jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 4 paviliun tetapi juga yang paling misterius. 3 paviliun lainnya membangun markas mereka dengan cara yang sangat megah, menyebabkan seseorang dapat merasakan kekuatan luar biasa dari sekte-sekte ini hanya dengan sekali pandang. Namun, Paviliun Bintang Jatuh berbeda. Kecuali jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang Paviliun Bintang Jatuh, jika tidak, kemungkinan besar seseorang akan mengalami kesulitan bahkan untuk menemukan lokasi sekte tersebut. Hal ini menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh memiliki perasaan misterius tambahan dari sudut pandang orang lain. Wilayah Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yaulau, mereka telah menghabiskan waktu hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas selatan. Setelah itu, mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari lagi sebelum berhenti setelah mencapai area terluar pegunungan Bintang Langit di wilayah selatan. Paviliun Bintang Jatuh terletak di dalam pegunungan Bintang Langit. Haha, tempatnya agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang elit Douzun tidak akan bisa memasukinya. Feng Zunse juga menghela napas lega saat dia melihat pegunungan hijau subur yang sudah dikenalnya. Dia menoleh dan tersenyum berbicara kepada sekelompok dokter peri kecil yang lelah. Pegunungan Bintang Langit. Saya sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi tempat ini. Yaulau memandangi pegunungan yang terus-menerus dan menghela nafas. Paviliun Bintang Jatuh didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun, Anda akhirnya menjadi pemimpin yang tidak hadir. Semuanya dilakukan oleh saya. Hal itu menyebabkan keadaanku menjadi sangat buruk saat itu. Feng Zunse menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha." Yaulau tertawa. "Saya tidak menyukai hal-hal ini. Saat itu, saya mendirikan Paviliun Bintang Jatuh ini karena saya sedikit tertarik." Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan melambai ke arah semua orang. Selanjutnya, dia bergegas menuju pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit di dalam pegunungan yang luas ini sebelum Feng Zunze di depan akhirnya berhenti perlahan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah namun akhirnya mereka menemukan bahwa tempat ini masih berupa hutan hijau subur. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan atau gunung. Itu benar-benar hanya lautan pepohonan biasa. Hehehehe, ini adalah formasi bintang jatuh besar dari Paviliun Bintang Jatuh. Formasi hebat ini bukanlah buatan manusia. Sebaliknya, itu terbentuk secara alami. Feng Zunse tersenyum tipis. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu, dia terbang dan jejak cahaya bintang aneh menyebar dari dalam dirinya. Cahaya menyebar dan ruang di depannya berubah secara bertahap. Akhirnya, itu membentuk sebuah pintu spasial besar di depan tatapan tertegun dari kelompok dokter peri kecil. "Ayo pergi." Di dalam tempat ini terdapat markas besar Paviliun Bintang Jatuh. Feng Zunse tersenyum dan memimpin langkah ke dalam pintu ruang yang besar itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial besar itu akhirnya menjadi tidak terlihat lagi. Dokter peri kecil dan yang lainnya merasa area di depan mereka menjadi buram sesaat setelah memasuki pintu spasial yang besar. Dunia di hadapan mereka seolah telah melalui masa yang tiba-tiba berubah. Lautan pepohonan yang semula tak berujung kini memunculkan gunung tinggi. Ada beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengar teriakan dari perdebatan tersebut. Ini sebenarnya adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Hehe, tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh elit Dousheng. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan kota. Feng Zunse tertawa.
Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah luar biasa. Bahkan seorang elit Douzun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga tercengang saat mendengar ini. Hanya Xian yang melengkungkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki misteri ketika dia melihat ke dalam dari luar tadi. Tentu saja, dia satu-satunya di grup ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Begitu semua orang muncul di dunia ini, lebih dari selusin burung bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia berdiri di atas derek. Sosok hijau, yang memimpin mereka, bergegas mendekat. Setelah itu, sosok itu muncul di hadapan semua orang. Itu mengejutkan Mu Qingluan, yang pernah ditemui Xiao Yan. Guru. Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat orang yang datang adalah Feng Zunze. Dia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang tertinggal di udara untuk mundur. Ya. Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya dan berkata, "Cepat, datang dan sapa kepala paviliun bintang jatuh kita." Mu Qingluan terkejut saat mendengar ini. Dia melirik ke arah Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambaran batin pendiri sekte tersebut. Segera, dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan memberi salam, ketua aula. Yao Lao dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang membuat dia tidak bisa tertawa atau menangis. "Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Kamu awalnya adalah ketua aula pavilion bintang jatuh, bagaimana hal itu bisa membuatmu malu?" Feng Zunze tersenyum. Dia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan adanya Yao Zunze di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Zunze. Hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika mendengar kata-kata ini. Nama Yao Lao pada saat itu pada dasarnya diketahui semua orang di dataran tengah. Terkadang dia mendengar Feng Zunze menyebut namanya. Namun, dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengannya hari ini. Lupakan saja, jangan dengarkan orang tua ini berbicara omong kosong. Mari kita selesaikan Xiao Yan dulu, Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika dia mendengar ini dan melihat Xiao Yan di punggung Xiong San. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat yang terakhir berlumuran darah segar dengan hanya nafas yang tersisa. Meskipun dia tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang baik tentang Xiao Yan, dia juga memahami bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang cerdik menjadi seperti ini? Ayo pergi. Anak kecil ini terlibat bentrokan langsung dengan Douzun bintang 5. Meski salah satu lengannya patah, dia juga dipukuli dan terluka parah. Feng Zunze menghela napas dan menjelaskan. Kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung saat Feng Zunze menghela nafas. Dia menatap Xiao Yan dengan heran. Orang ini sebenarnya berani bertukar pukulan dengan elit Douzun. Terlebih lagi, seseorang yang telah mencapai level Douzun bintang 5. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze belum pernah capai, terlebih lagi. Hal yang benar-benar menyebabkan sudut mulutnya berkedut adalah bahwa orang ini bahkan telah mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Qingluan menyeka keringat dinginnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap. Tawa pahit muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama tahun ini? Saat itu, hanya Master Pavilion Utara dari Pavilion Petir Angin yang berhasil mengejarnya hingga dia melarikan diri ke segala arah seperti seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Namun, dalam kurun waktu 1 tahun yang singkat ini, lawannya sudah langsung melompat dari kelas Douzong ke kelas Douzun. Mu Qingluan membalikkan tubuhnya sementara kepalanya masih sedikit terpesona. Ia memimpin rombongan mendaki ke puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya menetap. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh kata-kata Feng Zunze. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Jika Feng Qing'er bertemu Xiao Yan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia miliki. Setelah menenangkan kelompok dokter peri kecil yang lelah, Yao Lao dan Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan segera bergegas ke gunung belakang.
Sesaat kemudian, sebuah menara batu hitam gelap muncul di depan mata mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Itu digambarkan sebagai menara batu tetapi lebih mirip pilar batu hitam yang jelek. Meski tampilan luarnya jelek, namun pilar batu ini merupakan tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Ini karena secara kebetulan disinilah titik di mana meteorit dari luar angkasa mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan melompat ke atas menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Ada menara batu hitam di dalamnya. Bagian atas platform batu itu lebarnya hanya 5 kaki. Jika seseorang melihat keluar angkasa, kebetulan dia bisa melihat langit cerah itu. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang, tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya dua kekuatan terserap ini. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas platform batu. Saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Hampir tidak ada nafas tersisa. Bahkan suara nafasnya pun sangat lemah. Keseluruhan pribadinya tidak berbeda dengan orang yang sekarat. Tubuh Xiao Yan baru saja dibaringkan di platform batu ketika gelombang kekuatan bintang yang padat menyebar dari platform batu. Setelah itu terus berkumpul di tubuhnya. Nyala api ungu kecoklatan melingkar dan naik pada saat ini. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Feng Zunze dan Yaolao bergembira bukannya kaget saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, api 3000 terbakar semakin padat. Dengan demikian, luka Xiao Yan akan pulih dengan cepat. Panggung bintang jatuh ini memang lumayan, Yaolao menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan lembut. Hehehehe, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, 3000 api terbakar tidak akan pernah padam. Xiao Yan juga akan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, Feng Zunze tertawa. Yaolao mengangguk dengan lembut. Ayo pergi. Biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa penyembuhan ini kemungkinan besar akan lama. Kita hanya bisa menunggu. Yaolao tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli berapa lama atau singkatnya. Selama Xiao Yan bisa memulihkan luka di dalam tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak menjadi masalah. Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggumu untuk membantuku memurnikan tubuh. Yaolao tersenyum tipis ketika dia melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan sedikit berkurang seiring dengan nyala api yang menyala. Baru setelah itu dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Zunze. Tempat ini menjadi sunyi senyap setelah kedua orang ini mundur. Hanya nyala api ungu kecoklatan yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiao Yan, yang berada di dalam api, seperti burung phoenix yang bermandikan api, menunggu saat dia akan terlahir kembali. Bab 1230 waktu berlalu. Kedatangan kelompok Yaolao tidak diragukan lagi menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi sangat hidup. Para murid di pavilion bintang jatuh dan bahkan beberapa tetua sangat ingin tahu tentang kepala pavilion yang hanya ada dalam legenda ini. Pavilion bintang jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunze sendiri selama tahun-tahun ini. Meskipun demikian, Feng Zunze juga membiarkan bagian kepala pavilion tetap kosong. Dia tidak berniat duduk di atasnya. Ini karena dia akhirnya percaya bahwa Yaolao akan kembali ke pavilion bintang jatuh cepat atau lambat. Posisi ini adalah sesuatu yang dia simpan untuk Yaolao. Hari ini akhirnya tiba seperti yang diharapkannya. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah Xiao Yan, dia mengumpulkan semua murid pavilion bintang jatuh keesokan harinya dan mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala pavilion. Masalah seperti ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan pavilion bintang jatuh. Di masa lalu, pavilion bintang jatuh memperlakukan Feng Zunze sebagai pemimpinnya. Saat ini, pemimpin sejati mereka akan berubah. Para murid di bawah secara alami tidak terlalu terbiasa dengan hal itu. Untungnya, taktik yang tidak biasa ini tidak bertahan lama sebelum dipatahkan oleh kegembiraan lainnya. Bahkan generasi muda ini pun tidak merasa asing dengan nama Yao Zunze. Beberapa sesepuh bahkan dipenuhi dengan kegembiraan yang liar di hati mereka. Mereka sangat berpengalaman dan mengetahui dengan jelas bagaimana posisi dan reputasi Yaolao saat itu di dataran tengah. Jika seseorang benar-benar membahas reputasi dan statusnya,
kemungkinan besar bahkan 3 pemimpin besar Menara Pil akan sedikit lebih rendah. Dengan orang seperti itu menjadi kepala pavilion, mengapa bintang jatuh khawatir tidak menjadi kuat? Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi seperti itu. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Setelah mengalami hal-hal yang terjadi selama bertahun-tahun ini, dia juga mengerti bahwa kecuali kekuatan seseorang begitu besar hingga tidak ada yang bisa melawannya, pada akhirnya akan ada kesenjangan yang cukup besar antara seseorang dan sebuah faksi. Saat itu, dia dirugikan karena mereka terlalu bebas dan tidak terkekang. Oleh karena itu, dia akhirnya diserang dengan kejam oleh Aula Jiwa setelah Aula Jiwa menemukan peluang. Karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, dia tentu saja tidak ingin masalah ini terulang kembali. Terlebih lagi, Xiao Yan pasti akan menghadapi Aula Jiwa secara langsung jika dia ingin menyelamatkan ayahnya. Pada saat itu, Xiao Yan membutuhkan beberapa faksi yang mendukungnya dari belakang. Kali ini, Xiao Yan mempertaruhkan kematian untuk menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Yao Lao menaruh seluruh pemikirannya pada murid ini. Saat ini, dia dianggap telah membuat beberapa rencana sebelumnya untuk Xiao Yan. Feng Zunse menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolak postingan kali ini. Dia selalu berpikir bahwa pavilion bintang jatuh adalah milik Yao Lao di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu yang terakhir mengelolanya. Sekarang setelah Yao Lao kembali, dia tentu saja harus mengembalikannya. Hubungan antara dirinya dan Yao Lao bisa dikatakan seperti hubungan sahabat yang pernah hidup dan mati bersama. Feng Zunse mampu mencari dengan getir selama bertahun-tahun karena Yao Lao. Apa pentingnya jabatan kepala pendopo? Apalagi dia juga sangat paham dengan karakter Yao Lao. Dia tidak berspesialisasi dalam manajemen. Pada saat itu, dialah yang masih pusing memikirkan masalah ini. Setelah menenangkan Xiao Yan, Feng Zunse dan Yao Lao memutuskan untuk menutup pintu gunung terlebih dahulu karena takut akan balas dendam dari Aula Jiwa yang mungkin akan mengganggu kesembuhan Xiao Yan. Dengan perlindungan formasi bintang jatuh besar, kemungkinan besar Aula Jiwa tidak akan mampu memanjangkan anggota tubuhnya. Semuanya akan dibicarakan setelah Xiao Yan bangun. Tidak ada yang keberatan dengan penutupan pintu masuk gunung. Meskipun dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan alam pil, ukurannya juga cukup besar. Tidak akan ada banyak masalah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apalagi energi di tempat ini sangat padat. Efek dari latihan seseorang akan jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia luar. Kelompok dokter peri kecil secara alami memilih untuk tetap tinggal dengan pintu masuk gunung ditutup. Xiao Yan belum bangun. Bagaimana dia bisa pergi duluan? Juga tidak ada keberatan dengan kelompok dokter peri kecil yang tertinggal. Kekuatan orang-orang ini dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat atas bahkan di dataran tengah. Jika mereka bisa tetap berada di pavilion bintang jatuh, mereka pasti akan sangat memperkuat pertahanan tempat ini. Setelah pintu masuk gunung ditutup, waktu pun mulai mengalir dengan tenang di tengah asrinya tanaman hijau ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Segalanya sangat sunyi selama 2 mulut ini. Balas dendam yang diharapkan oleh Aula Jiwa tidak terjadi. Selama jangka waktu ini, Feng Zunse juga mengirim orang untuk menyelidikinya. Dataran tengah masih tetap semarak seperti biasanya. Namun, tidak ada kabar mengenai aktivitas besar apapun dari Aula Jiwa. Bahkan tidak sedikit berita tentang penghancuran Aula Cabang yang dirilis. Jelas sekali, Aula Jiwa telah mengunci berita tersebut. Yao Lao dan Feng Zunse terkejut dengan situasi ini. Mengingat karakter Aula Jiwa, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya ada sesuatu yang menahan anggota Aula Jiwa, menyebabkan mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Namun, Aula Jiwa yang tidak mencari masalah juga membuat Yao Lao dan Feng Zunse menghela nafas lega. Pavilion bintang jatuh saat ini bukanlah tandingan Aula Jiwa. Jika mereka memulai perang sekarang, pavilion bintang jatuh akan mengalami pukulan serius. Bukan tidak mungkin pavilion bintang jatuh juga tidak dapat pulih darinya. Aula Jiwa telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak membuang waktu. Setelah memulihkan sejumlah kekuatan hidup, dia mulai terus-menerus menemukan beberapa metode yang menyebabkan kekuatan pavilion bintang jatuh diperkuat. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu.
Xiao Yan, yang berada di dalam menara batu, masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, wajah Xiao Yan yang awalnya pucat dan tidak berdarah kini berangsur-angsur menjadi merah tipis. Napasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti dulu. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini sudah berangsur pulih. Kebangkitannya hanya masalah waktu. Selama 1 bulan ini, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi tetua di pavilion bintang jatuh setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tetua tamu, mereka setidaknya tertarik ke sisi pavilion bintang jatuh. Dokter peri kecil tidak berkomitmen terhadap upaya Feng Zunze untuk menarik perhatiannya. Yao Lao adalah guru Xiao Yan. Saat ini, orang pertama juga menjadi kepala pavilion bintang jatuh. Di masa depan, Xiao Yan mungkin juga menjadi kepala pavilion bintang jatuh ini. Dalam hal ini, tidak masalah baginya untuk menjadi tetua nominal. Tian Huo Zunze pun menyetujui ajakan Feng Zunze setelah ragu-ragu selama beberapa waktu. Bagaimanapun, saat ini dia tidak punya tempat untuk pergi. Itu juga baik baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Xian pada dasarnya menyenangkan. Kesepakatannya dengan Feng Zunze sepenuhnya didasarkan pada keinginannya. Terlebih lagi, dengan bergabungnya dia, Xiongsan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia memaksanya. Feng Zunze dan tetua pavilion bintang jatuh tersenyum bahagia sebelum kelompok kuat ini bergabung dengan mereka. 3 pakar kelas Douzun bergabung dengan mereka. Beban ini cukup berat. Hanya ini saja kemungkinan besar akan menyebabkan pavilion bintang jatuh melompati dan benar-benar menjadi puncak dari 4 pavilion. Namun, mereka semua lupa bahwa jika Yao Lao benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, kemampuannya mengumpulkan orang saja kemungkinan besar akan menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh dataran tengah. Bahkan tidak perlu membicarakan 4 pavilion. Waktu mengalir seperti air. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Warna kuning kehijauan menambah suburnya hutan pegunungan yang hijau. Waktu setengah tahun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Xiao Yan masih belum bangun. Meski semua orang bisa merasakan kondisi di dalam tubuhnya semakin membaik, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yao Lao merasa agak tidak berdaya menghadapi pemandangan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan mengenai masalah ini adalah Xiao Yan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang di pavilion bintang jatuh. Selain kelompok Feng Zunze, bahkan para tetua pavilion bintang jatuh pun dilarang masuk. Situasi ini tentu saja menarik rasa ingin tahu semua murid pavilion bintang jatuh. Namun, setelah banyak penyelidikan, mereka baru menyadari bahwa ada seorang pemuda bernama Xiao Yan di Menara Batu, yang sedang memulihkan diri saat mundur. Wilayah Barat Laut Benua Douqi, Kekaisaran Jiamha, Kota Suci Jiamha. Setiap warga Kekaisaran Jiamha sadar bahwa penguasa sebenarnya kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiamha. Sebaliknya, ini adalah aliansi. Aliansi ini disebut Aliansi Yan. Yan dari Xiao Yan. Semua orang di Kekaisaran Jiamha menyadari bahwa pendiri penguasa absolut di Kekaisaran Jiamha saat ini adalah seseorang bernama Xiao Yan. Dia secara pribadi telah mengakhiri era sekte awan berkabut dalam Kekaisaran Jiamha dan memulai era aliansian. Di hati semua generasi muda di Kekaisaran Mahajia, nama ini mewakili semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang jelas menyadari bahwa orang yang menciptakan keajaiban ini disebut sampah saat itu. Ada aula besar yang megah dan menjulang tinggi di pusat kota suci Jiamha. Aula besar itu sangat tinggi. Puncaknya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini merupakan tempat dengan otoritas terbesar dalam Kekaisaran Jiamha. Pada saat ini, di atas aula besar yang dijaga ketat ini ada seorang wanita mengenakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sungguh menawan. Bahkan dengan jubah yang agak longgar, masih sulit untuk menyembunyikan lekuk tubuh jahatnya yang akan membuat siapapun tertarik. Cahaya bulan yang redup tersebar dari langit, menyinari wajah cantiknya yang akan menyebabkan seseorang berhenti bernapas tanpa sadar. Kesan pertama yang diberikan oleh penampilan cantik ini adalah perasaan menyihir seperti setan. Bibir merahnya sedikit melengkung. Busur ini memikat semua orang.
Namun, ada semacam tekanan dari seseorang yang memiliki otoritas besar di antara alis sipit itu. Perasaan mempesona dan agung hidup berdampingan. Hal ini menyebabkan pesonanya segera mencapai puncaknya. Pada saat ini, wanita ini, yang memiliki penampilan mempesona yang dapat memikat semua orang, sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah. Sesosok kurus masih melekat di matanya. Sepertinya sudah 5-6 tahun. Xiaoyan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu memakan kata-katamu, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kamu mati. Wanita penyihir itu sedikit mengepalkan tangannya. Ekspresi rumit muncul di mata indah yang penuh daya pikat. Ibu. Suara lembut luar biasa yang membawa nada bayi tiba-tiba terdengar dari belakang wanita memikat ini sementara dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi sedingin es di wajah wanita menyihir ini langsung menghilang saat mendengar suara tersebut. Semacam senyuman indah yang bahkan Xiaoyan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu, dia segera berbalik dan melihat ke arah asal suara itu. Tempat asal suara itu adalah tangga batu. Pada saat ini, ada seorang anak berusia 2 tahun atau lebih yang bertelanjang kaki. Hal yang membuat orang terkejut adalah anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam apapun. Berdiri di udara kosong. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Dousong. Ukiran wajah gadis kecil yang seperti batu giok membuatnya tampak seperti boneka porselen yang sangat indah. Itu mengarah pada rasa sangat menyukainya sehingga tidak bisa melepaskannya. Sepasang mata hitam pekat yang cerdas tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika wanita itu mendongak, pakaian anak laki-laki itu bergoyang dan seekor ular kecil berwarna 7 keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu ditempelkan pada lengan kecil anak yang lembut dan berwarna putih tersebut. Ia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Dari penampilannya, ternyata sama persis dengan 7 warna surga menelan Pithon saat itu. Bab 1231 Kemajuan, Douzun. Sebuah menara batu hitam berdiri sendirian di puncak gunung. Rumputan liar tumbuh di sekitar menara batu. Rumput ini melambangkan perubahan zaman. Puncak menara batu masih memiliki pemandangan yang sama yang tidak berubah selama 1 milenium. Seorang pria muda duduk di platform batu dengan mata tertutup rapat. Semacam api ungu kecoklatan menempel di sekujur tubuhnya. Nyala api menyala dengan ganas dan samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang hebat. Mata dokter peri kecil terkejut ketika dia melihat pemuda yang terbakar dari sisi platform batu. Beberapa saat kemudian dia menghela nafas dengan tenang. Sudah setahun, kamu belum bangun. Dokter peri kecil dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu sejak Xiao yang dipindahkan ke tempat ini saat itu. Paviliun bintang jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama 1 tahun ini. Namun, Xiaoyan, yang paling dikhawatirkan oleh dokter peri kecil tidak terbangun dari kondisi pemulihannya yang lemah. Awalnya, Yao Lao dan yang lainnya hanya mengira itu karena luka Xiaoyan yang terlalu serius. Namun, pemikiran seperti ini akhirnya ditinggalkan setelah Xiaoyan tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa luka di dalam tubuh Xiaoyan saat ini telah pulih sepenuhnya. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik dari puncak sebelumnya. Bahkan Yao Lao tidak dapat memahami mengapa Xiaoyan terus tidak sadarkan diri meski telah pulih sepenuhnya. Meski hati mereka cemas menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, tidak satupun dari mereka adalah orang-orang yang gegabah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memiliki keinginan untuk secara paksa menarik Xiaoyan dari keadaan tidak sadarkannya. 1 tahun berlalu dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang sementara semua orang menunggu tanpa daya. Dokter peri kecil melihat sesosok manusia, yang sepertinya telah berubah menjadi batu, di dalam menara batu. Ekspresi kesedihan melintas di matanya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Bahkan jika itu untuk anak Sun Er dan Cailin yang belum lahir, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini." Kata-kata ini tidak mempunyai dampak langsung. Dokter peri kecil hanya bisa menghela nafas kecewa. Dia baru saja hendak berbalik ketika tubuh indahnya tiba-tiba menegang. Saat itu juga, dia dengan jelas melihat jari Xiaoyan sedikit gemetar.
Kejutan semacam ini mungkin sangat kecil tetapi dokter peri kecil pasti tidak salah, mengingat penglihatannya. Cukup banyak murid Paviliun Bintang Jatuh yang saat ini berkumpul di tempat latihan dekat Gunung Belakang untuk latihan harian mereka. Sosok hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung di tengah. Wajahnya agak tegas dan cantik. Mu Qingluan saat ini sangat mengaguminya jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata indah Mu Qingluan melihat sekeliling. Dia hanya mengangguk sedikit saat melihat tidak ada orang yang tidak mencoba. Segera, matanya beralih ke gunung belakang. Dia bisa dengan jelas melihat menara batu hitam di sana. Mu Qingluan sedikit linglung saat matanya menatap menara batu. 1 tahun yang lalu, Xiao Yan bertukar pukulan dengan Dou Zun Bintang 5 dan mematahkan lengan lawannya. Hasil dari pertarungan ini masih membuatnya merasa terkejut bahkan ketika dia mengingatnya sekarang. Namun, harga dari hasil pertarungan yang mengejutkan tersebut juga cukup besar. Bahkan telah mencapai ketinggian yang tidak dapat diterima oleh orang awam. Gunung Belakang sudah ditutup selama 1 tahun. Senior yang besar, tahukah Anda kapan akan dibuka lagi? Mu Qingluan pulih ketika dia mendengar suara lembut yang muncul di belakangnya. Dia menoleh dan melihat. Mereka sebenarnya adalah beberapa murid muda yang memiliki reputasi cukup baik di Paviliun Bintang Jatuh. Dia segera tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Sepertinya guru pun tidak menyadari masalah ini. Saya mendengar bahwa seorang senior bernama Xiao Yan sedang berlatih di Menara Batu. Dikabarkan bahwa dia adalah murid langsung dari kepala paviliun, seorang murid perempuan bertanya dengan suara lembut yang agak penasaran. Namun masa pelatihan ini terlalu lama. Sudah 1 tahun namun kami belum mendengar sedikit pun aktivitas di dalam Menara Batu tersebut. Mungkinkah seseorang berbicara dengan ragu-ragu? Oke, jangan membicarakan hal seperti itu. Mu Qingluan sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata. Semua orang buru-buru menghentikan diskusi mereka setelah melihat Mu Qingluan mengerutkan kening. Tampaknya yang terakhir ini memiliki prestise dan otoritas yang cukup tinggi dalam Paviliun Bintang Jatuh ini. Baru-baru ini, cukup banyak sesepuh yang keluar karena beberapa hal. Kalian semua jangan memanfaatkan kesempatan ini untuk bermalas-malasan. Jika kamu gagal lulus ujian akhir tahun, kamu akan menderita karenanya, tegur Mu Qingluan. Hehe, kakak senior, yakinlah. Selain itu, baru-baru ini saya mendengar bahwa sepertinya ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di 10.000 pegunungan besar di perbatasan wilayah selatan dataran tengah. Mungkinkah para tetua pergi karena masalah ini? Seorang pemuda, yang kelihatannya cukup cerdas, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ini sedikit berhubungan. Peninggalan kuno ini bukanlah peninggalan biasa. Faksi dengan kemampuan tertentu di dataran tengah bermaksud melanggar batasnya. Namun, 10.000 pegunungan besar berada di wilayah binatang buas. Itu adalah wilayah suku binatang ajaib. Orang tua yang cerdik pasti tidak akan senang membagikan peninggalan kuno ini kepada orang lain. Oleh karena itu, cukup banyak pertempuran yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Mu Qingluan berbicara tanpa menyembunyikan apapun karena mereka semua adalah murid inti Paviliun Bintang Jatuh. Sisa-sisa kuno. Hehe, dikabarkan bahwa Dou skill kelas Tian bahkan telah muncul. Siapapun yang bisa mendapatkannya, cek-cek. Kelas Tian? Saya belum pernah melihat Dou skill setingkat ini dalam hidup saya. Jangan melamun. Harta karun seperti itu akan menjadi kentang panas di tangan siapapun. Jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan, dia tidak hanya tidak dapat menyimpan harta karun itu tetapi juga akan menimbulkan masalah. Mu Qingluan memutar matanya dan berkata. Semua orang tertawa saat mendengar kata-kata Mu Qingluan. Setelah mengobrol sebentar, mereka semua bersiap untuk duduk dan berlatih ketika seluruh gunung tiba-tiba berguncang. Langkah kaki beberapa orang sedikit terhuyung dan hampir terjatuh. Kenapa? Apa yang terjadi? Getaran yang tiba-tiba ini langsung menimbulkan keributan yang cukup besar. Semua murid Paviliun Bintang Jatuh, yang sedang berlatih, buru-buru bangun. Dalam sekejap, kekacauan besar dan percakapan pribadi terus menyebar. Mu Qingluan juga terkejut sesaat karena perubahan yang tidak terduga ini. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Kalian semua diam. Ada kepala paviliun dan berbagai sesepuh yang menjaga tempat ini. Apa yang bisa terjadi? Kekacauan akhirnya berangsur mereda setelah mendengar teriakan Mu Qingluan.
Semua orang saling berhadapan dan merasa kata-katanya logis. Saat ini, pavilion bintang jatuh memiliki banyak ahli. Bahkan jika gunung ini runtuh, mereka dapat menyambungkannya kembali secara langsung. Bang! Saat semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, puncak gunung tiba-tiba berguncang lagi. Kali ini, semua orang yang sudah tenang segera menemukan sumber riak tersebut. Oleh karena itu, banyak pandangan tiba-tiba diarahkan ke menara batu di belakang gunung. Ini adalah riak yang dipancarkan dari tempat itu. Ngu Qingluan memandangi menara batu di belakang gunung. Jantungnya tanpa sadar melonjak. Ini adalah aktivitas pertama yang dipancarkan menara batu selama 1 tahun ini. Swos, swos, swos. Guncangan itu juga menarik perhatian banyak ahli di pavilion bintang jatuh. Tak lama kemudian, banyak sosok keluar dari berbagai tempat. Akhirnya, mereka melayang di udara. Mata mereka kaget dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Samar-samar mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan. Rasanya seperti naga tidur besar yang perlahan terbangun. Ci! 2 sosok tua juga dengan cepat muncul di udara. Mata mereka melihat keributan menara batu di belakang gunung. Segera, kegembiraan liar yang tak dapat disembunyikan melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura menakutkan. Aura ini, itu adalah Xiao Yan. Orang ini akhirnya bangun ya. Sementara seluruh pavilion bintang jatuh berubah menjadi keributan karena aktivitas tersebut, perubahan yang tidak biasa juga secara bertahap muncul di dalam menara batu. Mata dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat platform batu di depannya dari dalam menara batu. Pada saat ini, kekuatan bintang yang besar dan perkasa terus merebes keluar dari tubuh Xiao Yan, yang berada di platform batu, dengan cara yang seperti aliran deras. Dia bisa merasakan aura keluarga perlahan bangkit saat kekuatan bintang ini menyebar. Apakah dia akhirnya akan bangun? Ekspresi gembira dan gembira muncul di wajah dokter peri kecil ketika dia merasakan aktivitas ini. Sudah setahun. Akhirnya, ada beberapa aktivitas. Sementara dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan yang liar, nyala api ungu kecoklatan yang menutupi tubuh Xiao Yan, tiba-tiba membengkak pada saat ini. Itu tersebar di seluruh menara batu. Melihat pemandangan ini, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak dan bergegas keluar dari menara batu. Kekuatan api hati 3000 teratai sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Saat dokter peri kecil mundur dari menara batu, api ungu kecoklatan yang menembus menara batu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Itu meledak dari puncak menara. Setelah itu, mereka berkumpul dari segala arah. Akhirnya, mereka membentuk naga ungu coklat berukuran 1000 kaki. Naga besar itu berkelok-kelok dan dengan paksa menduduki tempat itu. Tubuhnya yang sangat besar menutupi seluruh menara batu. Naga kaya itu mungkin akan menyebar, menyebabkan kaki sejumlah orang melemah. Aum! Naga raksasa itu terbentuk. Tiba-tiba ia meraung ke arah langit. Suara auman naga menyebar luas dan kuat. Segera, semua orang melihat langit menjadi terdistorsi. Pilar cahaya bintang yang berukuran hampir 1000 kaki berkumpul dari langit malam di dunia luar. Setelah itu, ia menembus penghalang spasial dan mendarat dengan keras di tubuh naga ular besar itu. Kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat ini sepenuhnya mendarat di tubuh naga yang sangat besar itu. Hal ini menyebabkan tubuh besar yang terakhir tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya yang sangat terang. Segera setelah itu, aura yang luas dan kuat menyebar seperti air banjir. Cahaya melesat ke segala arah, menyebabkan cukup banyak mata yang terpejam. Sesaat kemudian, mereka akhirnya membuka mata. Setelah itu, mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Aura yang luas dan kuat merembes keluar dari dalam tubuh orang ini. Aura ini. Douzun. Ekspresi Ngu Qingluan langsung menjadi tercengang ketika dia merasakan kekuatan aura yang luas dan perkasa ini. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Suaranya sedikit bergetar saat dia bergumam. Bersambung ke episode 232. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.